Gang. Kayaknya jujur. Dek, kamu siapa namanya sih? Kamu siapa namanya? Daus, udah sunat belum? Oh, Paten. Saya udah nikah. Waktu itu belum sunat. Oh, waktu udah nikah belum sunat. Wih, masya Allah. Ih, aduh. Tadi ajengan tadi Kiai Muhi bilang caw ya, ada caw pisang ya. Tahlilan caw itu. Saya jujur saya ngomong, saya waktu belum sunat Pak, istri ngomong, lu kalau lu cangkak wah siang kacak pisang, siang jiao cam ipoi ya. Lu kalau berhubungan sama saya seperti makan pisang sama kulitnya. Tapi begitu sudah sunat di belakang, haus, mantap. Makanya rugi kalau ada orang Islam nikah sama yang tidak Islam, bau. Betul. Ngomong ini jujur ini. Pernah dengar gak Asmiranda? Pernah dengar Asmiranda gak? Ini nikah sama yang gak Islam. Gak Islam kan gak sunat. Malamnya karaoke. Kan bawa tai mata. Ini udah kurasakan. Seminggu sekali kalau nggak dicuci kemaluannya itu bau. Pengalaman ini yang gue sampaikan ya. Begitu masuk agama Islam bilang, wah mantap. Aku maaf Pak, waktu sekolah itu Pak, aku di Cina kan, apalagi waktu kencing gue yang kecil kan, tau lah pelajaran ke-4, ke-3 kan istirahat kan, lagi kencing teman-teman. Woi, kulub! Woi, nggak sunat, Cina! Kalau ketemu aku mau kutunjuk sama dia. Betul dek, sakit hati lo dek, Tapi beruntung lo. Aku kan Cina Pak, udah disunat, masya Allah teman-teman. Tengok aja, disuruh buka aja dapat 50.000. Waktu udah selesai sunat, dek, waktu kamu selesai lagi sunat udah disuruh buka nggak? Dapat duit nggak? Dapat, itu aku alami itu. Datang orang, tengok lagi, ku buka lagi, mantap, 50. Ada yang datang lagi, nggak ada duitnya. Aduh, Muhammad Yusuf, aku nggak ada duit. Ya udah nggak apa-apa, kau nggak ada duit, aku kasih 50.000, pinjam ya, aku bilang ya, nggak aku kasih. Karena kan aku Cina, nggak mungkin aku kasih. Kalau pinjam kan pasti dikembalikan. Oke, lanjut. Saya ingin sampaikan saudara-saudara saya. Surah As-Saff dulu. Surah As-Saff surat ke-61. Ini yang punya Al-Quran nih. HP-nya tolong. Yang punya HP ini tolong download Al-Quran. Nanti saya ajari cara tengoknya gampang Bang. Sini ku ajari Bang. Cara lihatnya. Tekanin aja Bang. Tekanin aja Bang. Mau ayatnya langsung ayat 8, tulis 8 aja. Mana, tulis 6 aja. Hapus. Anak. Cara melihat ayat Al-Quran. Sebentar. Mana tadi? Iya, surah 6, tulis 6 aja langsung. 6 langsung. Jadi semua Al-Quran itu tinggal tekan ayatnya. Itu surah Luqman surah ke-31. Bukan, surah As-Saff surat ke-61. Surah ke-61. Sangat mudah mempelajari Al-Quran. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena saya sudah buktikan saudara-saudara saya. Saya punya teman biksu, bikuni, suhu. Tidak ada yang hafal kitab suci yang mereka anggap suci. Saya kenal pastor, saya kenal pendeta, saya kenal suster. Tidak ada suster yang hafal Alkitab, Injil. Tapi Al-Quran, kemarin ada di Malaysia, ada anak usia 2 tahun, hafal 44 surat. Udah dapat Bang? Ayat ke-6. Wa idza qala Isa bin Maryam li bani Israil, inni Rasulullah ilaikum mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibnu Maryam bani Israil inni Rasulullah ilaikum
musaddiqan lima baina yadayna minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yaitu namanya Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Syukran kasiran ya, hatur nuhun. Syukran kasiran itu bahasa Arabnya terima kasih. Saudara-saudara saya, ketika saya beragama Kristen, pastor saya ngomong tidak ada lagi nabi setelah Nabi Isa. Yang luar biasa di dalam surah As-Saff ini, surah As-Saff surah ke-61 ayat ke-6, jarak Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, Nabi terakhir, itu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? Coba dek. Jarak Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad 571 tahun. Sebelum Rasulullah lahir dari rahimnya Aminah, Isa sudah ngomong kepada Bani Israel, nanti akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Amin. Amin. Kenapa saya sampaikan begini? Karena menurut ajaran agama Kristen, cuma mantan Kristen yang bisa ngomong. Menurut ajaran agama Kristen, di dalam surah An-Nisa, ini makanya jangan abang kita aja. Surah An-Nisa ketemu gak bang? Surah An-Nisa surah keempat ayat 156. Saya ajari cara petunjuknya. Terus tekan An-Nisa, terus ini aja. Ini bang, jangan. 156 aja langsung, 157. 157 aja. Udah langsung. Wih, mantap. Ini. Ayo bang, maaf. Artinya aja bang, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Terus artinya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Saudara-saudara saya yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ingin sampaikan mukjizat Al-Quran. Bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalibkan. Wa qaulihim inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Ini intinya. Saya ingin sampaikan, Ananda almarhumah hari ini baru sekitar 7 hari. Kalau Nabi Isa dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, itu sekitar 4 hari. Lazarus hanya 4 hari, tidak lebih dari 1 minggu. Saya akan lanjutkan nanti pada ketemuan yang lain, surah Al-Baqarah ayat ke-259. 100 tahun Allah sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Surah Al-Baqarah ayat 259. Tolong perhatikan.
Siapa yang apa? Hafal? Saya kasih 50.000. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiyah. Qala anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha fa amatahu mi'atun amin summa ba'asahu. Qala kam labista? Qala labistu yauman au ba'da yaum. Qala bal labista mi'atun am. Pandur ila to'amika wasarobika lam yatasanna. Ini Al-Quran saudara-saudara saya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah meninggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayatnya akan kita bahas nanti bagaimana Allah menjadikan tulang belulang yang 100 tahun yang sudah dimatikan dihidupkan lagi. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.